Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tahukah kita siapa manusia paling berpengaruh sepanjang masa? Dari zaman ke zaman selalu muncul orang-orang hebat yang memiliki pengaruh besar di zamannya. Hingga zaman setelahnya, orang-orang hebat itu bisa memiliki pengaruh besar karena kemampuannya mengubah pola pikir masyarakat hingga menjadi lebih baik, atau menemukan sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi peradaban manusia, atau bisa pula memiliki jasa besar bagi dunia. Orang-orang semacam itu tentu jumlahnya banyak sekali, karena bisa dikatakan akan selalu ada di setiap zaman. Masing-masing mereka memiliki pengaruh dari yang biasa sampai yang luar biasa, dan dunia menghormati mereka sebagai orang-orang luar biasa. Karenanya, jika kita menyusun daftar mereka semua, daftarnya tentu akan sangat panjang sekali. Seorang astrofisikawan berkebangsaan Amerika bernama Michael Hahart pada 1978 melakukan riset yang lalu diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul The 100. Dalam buku itu, Hart menuliskan 100 orang yang berdasarkan risetnya dapat dianggap sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh terbesar sepanjang masa, dan hasilnya sangat mencengangkan dan tidak disangka oleh banyak orang. Hart merupakan seorang ahli sejarah sekaligus penulis buku tersohor yang pernah bekerja sebagai guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Selain itu, ia pernah bekerja pada NASA, sebuah lembaga riset ilmu pengetahuan pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program penelitian luar angkasa. Orang-orang yang masuk dalam daftar Hart tersebut meliputi agamawan, ilmuwan, seniman, penemu, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Pada masing-masing tokoh Hart juga menjelaskan latar belakang pemikirannya mengenai tokoh tersebut dan penyebab tokoh bersangkutan layak disebut sebagai tokoh berpengaruh sepanjang masa. Lalu, siapakah yang menempati peringkat pertama dari 100 orang yang ditulis oleh Hart? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Pertama kali diterbitkan pada 1978, buku ini menuai kontroversi dan dihujani kritik. Betapa tidak, sang penulis Michael Hahart berani mengambil keputusan menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama daftar 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Padahal Hart sendiri adalah seorang non-muslim dan Islam bukanlah agama terbesar di dunia. Tentu saja, semua kritikan itu terbukti tak beralasan, dan buku ini terjual jutaan eksemplar dan dibaca berbagai kalangan. Tolok ukur yang digunakan Hart untuk menentukan peringkat bukanlah tingkat kepintaran, kekuatan, ataupun kehebatan, melainkan tingkat pengaruh dan seberapa besar tokoh tersebut mengubah arah sejarah, mendorong kebangkitan dan kejatuhan peradaban, serta menentukan langkah takdir jutaan manusia. Hart menempatkan Nabi Islam Muhammad di peringkat pertama dikarenakan menurutnya Muhammad SAW adalah orang-orang Arab biasa tetapi memiliki pengaruh dengan efek yang masih bertahan hingga sekarang. Berbeda dengan Genghis Khan yang walaupun pengaruhnya lebih luas dibandingkan dengan yang dilakukan pengikut Nabi Muhammad SAW, akan tetapi pengaruhnya tidak berlangsung lama.
Ia juga memberikan kredit kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyebar pesan Tuhan Al-Quran yang berperan langsung dalam pengembangan Islam. Berbeda dengan Yesus yang walaupun memiliki penganut lebih banyak, namun ia tidak memiliki peran langsung yang signifikan dalam pengembangan teologi Kristen, yang peran tersebut menurut Hart lebih dipegang oleh Paulus. Hart juga menempatkan beberapa nabi dalam 100 orang paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu Nabi Isa alaihissalam di urutan ketiga dan Nabi Musa alaihissalam di peringkat ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.